dipukul pakai kayu, diinjak-injak. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi saya sempat melawan Bapak tapi dibantu sama ABK lain. Saya dikeroyok. Dikeroyok terus saya nggak bisa apa-apa, langsung diem. Terus dipukul pakai kayu, injak-injak. Terus yang ABK lain ikut nonjok, ikut nendang, sudah sampai saya pingsan, nggak bisa apa-apa. Katanya juga nggak dikasih makan. Iya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama cemilan. Itu nggak dikasih makan. Kurang lebih 1 bulan lebih. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang aku lagi ada di Kota Tegal. Ini aku dapat surat panggilan dari Polres setempat mengenai berita yang aku buat di media sosial, yaitu Instagram. Jadi awal mula ceritanya, aku mendapatkan informasi dari salah satu relawan yang ada di Tegal, dan beliau menginformasikan bahwa ada ABK yang dianiaya oleh juru kemudi gitu. Terus sehingga penganiayaan tersebut mengakibatkan luka yang sangat parah di bagian badannya. Ini guys videonya. Arif pertama kejadian masalah itu awalnya kenapa? Bisa nek Arif dipukuli sama juru mudi terus sama ABK awal pertama kali permasalahannya apa? Jarene kerja jarene nyuwani karo kuwe bos. Juru mudi. Terus setelah kejadian nek Arif berani, Arif dipukulin. Iya, dikeroyok. Katanya wis jaluk dulu kancane kon menang rekowe, tapi anak buahnya malah turut karo jebutine tak kasih nolongi. Orang berapa yang mukulin Arif? Yang royok orang 12. Orang 12 termasuk juru mudinya. Iya. Lah juru mudine ngancemnya apa? Paten. Dipukulnya pakai apa? Bendanya apa aja? Kayu. Terus? Kayu tuli. Golok digebuk. Nah itu yang bolong itu kenapa? Digebuk kayu. Sampai bolong? Iya, sampai bolong. Kali-kali. Nah itu kejadian di kapal, pas masih kerja. Iya, dulu diantem tonjok sampai orang mana. Nggak boleh makan, ada apa di sana? Ada rencana mau pembunuhan, mau dibunuh Arif? Iya, ini wis kan dibunuh. Nah itu dia videonya. Jadi pada saat kemarin aku pengantaran Indah ke bapaknya,
Terus kita makan, setelah itu relawan tersebut menginformasikan ke kita bahwa katanya ABK tersebut sudah meninggal dunia gitu, dan minta keadilan untuk diviralkan. Jadi kita niatnya baik ya, sekali lagi kita niatnya baik untuk meminta keadilan, terus memviralkan video ini agar mendapatkan perhatian, dan ternyata berita ini tidak benar guys. Jadi ternyata anak buah kapal tersebut masih ada, dan sampai saat ini sudah kembali pulih gitu. Karena yang aku dengar itu bekas penganiayaannya itu menyebabkan dia sampai meninggal dunia karena akibat luka dalam yang diperoleh gitu kan. Maaf sekali, ada bagian bolong di bagian sebelah kiri, dan lebam-lebam bekas pukulan di badan, di tangan, di kaki gitu. Salah saya mungkin memviralkan berita ini yang saya anggap ini benar gitu. Ternyata ada kesalahpahaman dari informasi tersebut. Saya juga bingung ya posisinya, ketika niat baik ternyata ada aja halangannya. Jadi ini pertama kali saya juga untuk mendapatkan pelajaran ini, dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, ketika saya mendapatkan panggilan dari kepolisian, kita akan datang dan mengklarifikasi semuanya secara benar dan jujur apa adanya, karena kita juga punya bukti seperti itu. Saya tuh sempat kepikiran, kok kasihan banget gitu. Terus saya jadi ngerasa nyesel banget, kenapa nggak waktu itu cepat, karena posisinya kan kita lagi di daerah Jawa Timur gitu. Jadi ya udah, kita ini sudah nyampe di Polres setempat, jadi ikutin terus buat kalian yang penasaran. Oke guys, jadi sekarang udah jam 18.58, jam 7 malam. Aku dari pagi, ini lokasi kita dari Sukabumi, dan perjalanan ke Tegal sekitar 7 jam. Lumayan capek. Tadi kita sudah menjalankan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ketika ada panggilan, kita datang, dan sudah diklarifikasi juga alur ceritanya seperti apa. Dan sekarang kita mau menemui Syarif yang ABK, anak buah kapal yang menjadi korban penganiayaan atas 13 orang tersangka, kalau nggak salah ya gitu. Jadi nanti kita klarifikasi langsung aja seperti apa. Dan untuk kalian yang tadi nggak tahu, aku juga baru tahu sih ya, untuk yang melaporkan aku ini bukan pihak keluarga Syarif, tetapi diduga yang melaporkan adalah tersangka yang mencari celah gitu. Tapi untuk kronologisnya seperti apa, ikutin terus ya. Nanti kita tanya Pak Jeffrey dari LBH, ikutin terus. Daripada kita salah lagi, nanti bareng Pak Jeffrey aja ya Bun ya. Siap. Didampingi Pak Jeffrey. Didampingi Pak Jeffrey aja gitu, biar ngomongnya lebih jelas, lebih clear seperti apa alur ceritanya ya Bun ya. Takutnya nanti salah paham lagi. Langsung dengan sumbernya. Betul, dari sumbernya. Assalamualaikum. Ini bapak dari Sarip, Mbak Novi. Ya. Ini keluarganya. Oh, ini siap. bapaknya. Bapak saya Novi. Ini kakaknya Mbak Ning yang dampingi dari kemarin. Oh, iya. Saripnya mana? Said you've got a whiskey on your. Ini yang namanya Mbak Novi ya, Rip ya. Oh, Mbak Novi Ya. dari
dari Jakarta. Ya. Jadi di dalam aja Pak. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Oke. Masuk. Maaf, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. ini ibunya. Oh Ibu, saya Novi Ibu. But oh, how I Jadi sebelumnya aku perkenalkan dulu, ini Pak Jeffrey. Pak Jeffrey selaku dari, LSM GMBI Distrik Tegal Raya. oke, ini Bunda Erin dari Relawan Kabupaten Tegal. Ya. Ini adalah Syarif. Syarif adalah korban. Betul. Penganiayaan dan pengeroyokan nahkoda kapal beserta ABK yang lainnya. Oke. Nah, tadi dijelaskan kronologisnya pada saat kita pemanggilan ya Pak, boleh ya? Saya dipanggil klarifikasi ya, klarifikasi mengenai status yang ada di Instagram saya gitu, mengenai Syarif yang saya menuliskan bahwa maaf sekali gitu, Syarif korban yang diduga ya 13 orang pelakunya dan 12. Oh 12 orang. 11 ya. Oh 11 orang. 11 sama anak korban, 12 sama saya. korban. Jadi satu kapal itu ada 12 orang, termasuk Iya. sama Sari. Oke. Jadi 11. 11 orang. Nah, terus menurut yang kita dengar, kita kan sempat ada salah komunikasi ya, bahwa Mas Syarif, maaf sekali saya harus bicara meninggal dunia gitu ya. Oke, awal ceritanya begini, kita jelaskan. Jadi pada saat kita mengantar Indah, Indah adalah orang telantar disebutnya Bun ya, orang telantar yang kita kembalikan ke bapaknya. Terus setelah itu kita makan, bener ya Bun? Kita makan, terus ngobrol-ngobrol. Bunda ini cerita mengenai Syarif yang kemarin video dikirim ke kita, katanya lagi viral di daerah Tegal. Terus, oh iya, aku nggak begitu ngeh ya Bun tadinya, sampai akhirnya Bunda bilang itu sudah meninggal Mbak kemarin ya Bun. Terus saya kaget, hah meninggal, emang separah apa lukanya? Nah saya baru bener-bener fokus tuh untuk melihat videonya gitu. Ada bolongan ya, Iya, bolong. bolongan di sebelah kiri, terus tangannya patah. Di leher. Iya leher, di leher juga. Bekas operasi. Operasi. Dioperasi semua. Ada operasi semua. 3. Tiga. Ini. Di belakang ya. Oh belakang. Leher depan juga bolong. Iya, ini bolong. Itu Siraman air panas. bolong bekas Bekas siraman air panas. siraman air panas. Yang belakang Kalau ini dipukul pakai benda tajam. dipukul pakai benda tajam. Oke, nah saya diinfoin sama Bunda, terus saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggalnya kenapa? Bunda bilang, mungkin itu luka dalam ya Bun ya, luka dalam. Nah, terus saya berniat, bertujuan baik memviralkan agar keadilan itu ditegakkan gitu. Saya kan di sini relawan ya, relawan sosial. Saya melihat itu kayak tergerak hati saya, nggak ada maksud apa-apa sekali lagi. Jadi benar-benar pure ingin apa ya, menegakkan keadilan yang ada gitu. Dan ternyata selang kemudian ada komentar di Instagram bahwa itu adalah berita yang nggak benar gitu ya Pak ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya boleh dilanjutkan? Gitu. Berarti sebetulnya Mas Syarifnya itu ternyata ngapunten ya Mas Syarif, ternyata Mas Syarifnya itu masih sehat dan baru pulang dari rumah sakit. Kenapa saya mengabarkan ke Kak Novi kalau Mas Syarifnya meninggal dunia itu? Karena pada saat itu saya lihat postingan Pak Jeffrey, ada satu ABK lagi yang memang dalam kondisi sakit dan meninggal dunia. Di situ mungkin karena saya lagi capek atau bagaimana, saya membacanya itu cuma mendengarkannya ABK meninggal. Jadi saya langsung fokusnya ke Mas Syarif ya, Mas Syarif, pangapunten sanget. Terus saya kabarkan ke Kak Novi bahwa Mas Syarif sudah meninggal dunia. Ini juga murni kesalahan saya karena saya kurang mencermati berita dari Pak Jeffrey nih Pak. Saya pangapunten sekali, di sini sudah merepotkan semua. Mohon maaf kepada
Kak Novi, Pak Jeffrey, juga Mas Arif nggih. Saya mohon maaf, itu semata-mata saya nggak sengaja seperti itu. Jadi tidak ada niat atau tujuan tertentu gitu mengenai status yang kita buat. Niatnya sama-sama baik. Bunda menginformasikan ke saya pribadi niatnya ingin membantu dengan memviralkan supaya keadilan itu ditegakkan gitu. Nah terus sampai saya kepikiran ada bukti chatnya juga. Saya bilang kenapa nggak tadi mampir aja ya Bun ya ke rumahnya. Kalau misalnya kan di infonya itu kan meninggal Mas Syarifnya, saya mau temuin orang tuanya untuk sedikit memberikan bantuan gitu. Terus akhirnya kita rencanakan ya udah nanti insya Allah kita datang ke sini lagi, dan besoknya udah langsung dikonfirmasi. Itu juga kaget banget, baru bangun tidur shock, langsung bilang ABK-nya masih ada kok gitu. Terus saya langsung spontan itu langsung ganti, tapi udah apa ya Pak, udah terlanjur viral ya? Iya, udah terlanjur viral. Terus akhirnya tadi saya sebagai warga negara Indonesia yang dipanggil, otomatis saya menjalankan prosedur yang ada gitu. Tadi sudah dimintai keterangan juga, dan saya jawab sejujur mungkin dengan semua yang terjadi gitu. Jadi semoga ini adalah pelajaran untuk saya juga dan lebih berhati-hati gitu. Sekali lagi mohon maaf ya Mas ya. Sedikit cerita Pak Jeffrey seperti apa kronologisnya? Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Novi terus Bu Erin Bu ya, yang sudah jauh-jauh dari Jakarta ke Tegal terkait untuk undangan klarifikasi mengenai video yang hoax lah boleh bilang seperti itu, karena di captionnya menyertakan Syarif Budiono meninggal dunia. Memang betul apa yang disampaikan Bu Erin saat itu, memang kami mendampingi 2 ABK di rumah sakit yang sama hanya selang 1 hari. Begitu atas nama DSS meninggal usia 23 tahun, 1 hari kemudian kami menerima aduan ini. Karena kami dari lembaga, dari GMBI mendampingi dari proses awalnya, kita melihat di situ dari korban sendiri situasinya seperti ini Mbak. Mereka butuh keadilan, mereka butuh bimbingan, mereka butuh pendampingan. Kami memang bergeraknya di sosial pure, tidak ada kepentingan apapun. Berin tahu saya Bu ya, segala bentuk macam pendampingan kami selalu kami share, sama kayak Mbak Novi seperti itu. Kami memberikan informasi ke masyarakat terkait hal ini. Memang sudah viral video Syarif ketika turun dari kapal awal sebelum ke rumah sakit juga sudah saya share, dan itu mendapatkan respon yang baik untuk kasus ini supaya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk informasi saja sampai hari ini sudah 4 tersangka yang sudah yang sudah ditahan oleh Polres Tegal Kota. Tadi siang jam 10 sudah di press release. Jadi ini salah satu bentuk kerja keras dari Polres Tegal Kota, khususnya jajaran Satreskrim ya Arif ya, yang sudah membantu memberikan pelayanan yang baik sehingga para pelaku bisa ditahan. Insya Allah bisa diadili ya Arif ya. Jadi Arif bisa mendapatkan keadilan yang pas dan betul. Untuk kondisi si Syarif sendiri saat ini masih tetap kontrol karena luka pasca operasi itu butuh pemulihan. Jadi ya seperti inilah kondisinya, tapi ini jauh lebih baik sebelum pada awal kami mendampingi. Jadi memang pada awal kita mendampingi ya boleh dibilang kritis lah ya, masa kritis karena 80 hari di atas kapal di laut, luka ini sudah ada. Jadi sudah menahan luka lama lah seperti itu. 1 bulan lebih nih patah tulang sesuai dengan hasil rongsen dokter, sudah 1 bulan lebih, hampir 2 bulan di atas Mbak, jadi apa-apain. Makanya kami bantu secara medis. Kami juga berterima kasih kepada Direksi Rumah Sakit Mitra Siaga yang sudah memberikan pelayanan prima kepada Syarif, mengutamakan menyelamatkan nyawa daripada Syarif. Sampai hari ini masih terus kontrol terus. Jadi itu salah satu bentuk apresiasi kami selaku pendamping kepada beberapa pihak. Yang pertama dari jajaran Satreskrim Polres Tegal Kota, kemudian yang kedua dari Direksi Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Mungkin itu Pak Novi. Oke. Nah untuk dari Syarifah sendiri boleh diceritain nggak kronologisnya seperti apa? Waktu saya ikut kapal dari Bapak itu,
Itu ceritanya kan saya mau belajar mancing, terus saya berusaha sendiri, tidak nanya ke teman. Terus saya yang lain pada ngobrol, yang saya diam, nggak banyak bicara. Terus lama kelamaan katanya saya berani sama Jermudinya, sama nakodanya. Iya. Terus habis saya itu langsung ada kayak gini, penganiayaan. Iya. Apa yang dilakuin? Apa aja? Dipukul pakai kayu, diinjak-injak. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi saya sempat melawan Bapak, tapi dibantu sama ABK lain. Saya dikeroyok. Terus saya nggak bisa apa-apa, langsung diem. Terus dipukul pakai kayu, diinjak-injak. Terus yang ABK lain ikut nonjok, ikut nendang, sudah sampai saya pingsan, nggak bisa apa-apa. Katanya juga nggak dikasih makan. Iya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sama cemilan. Itu nggak dikasih makan. Kurang lebih 1 bulan lebih. Itu tangannya kenapa sampai patah itu? Pakai benda keras atau apa, Mas? Pertama kali itu dipukul pakai kayu, terus diinjak-injak sama temen, sama BK, sama nakoda, sampai kata dokter banyak nanah di dalamnya. Kalau sudah lama di sana. Jadi prediksi dokter sesuai rongsen itu sudah hampir 2 bulan luka itu di sana, di atas laut. Tapi membusuk apa enggak? Enggak, karena ini nggak depend karena rekomendasi dari dokter bedah, usia Sarip masih muda, masih ada kesempatan untuk tumbuh lagi. Enggak Mas, tadi kontrolan tadi itu mau dipen, tapi nunggu infeksi itu sembuh. Jadi dokter nggak mau, maksudnya mau bersiko, nunggu lukanya itu kering. Nanah semua soalnya. Iya, itunya juga nanahnya masih keluar sih, jadi nggak berani. Sama darah. Jadi luka dalam, cedera dalam yang dialami kalau untuk tangan. Iya. Oh, kalau luka yang luarnya Di sini siram air panas. Yang di sini ini kan ini luka infeksi. Jadi di sini banyak nanah, ini mengalirnya ngumpulnya di sini, sudah naik ke atas. Jadi kan pembersihan di sini bisa bersih, ini kan harus dioperasi juga, dibersihin juga. Akhirnya operasinya 2 kali, tangan sama sini, leher. 3 kali Jadi operasi. yang di sini ngumpul nanah ini dari tangan ini udah mengalir ke sini. Untung aja nggak nyalur ke jantung. Udah impactnya sampai situ. aku lihat videonya pada saat kemarin itu ada nanah di sini ya? Iya, ada nanah. Keluar nanah terus kalau tidur. Itu karena luka sudah lama ya, Mas. Iya. Nah, terus nggak ada orang yang bantuin pada saat itu? Nggak ada. Sendiri. Jadi 12 orang, 11. totalnya 12 sama Mas ya? Iya. 11 orang nggak ada yang ngebantuin sama Nggak ada. sekali? Nggak ada. Detik-detik terakhir doang. Pas mau pulang ada. Pas mau pulang? Iya, 1-2. 1-2 orang? Iya. Apa yang dilakukan? Menurunkan. Nggak cuman menegur bapak nakodanya. Menegur gimana? Negur katanya jangan mengenai penganiayaan lagi. Penganiayaan. Iya, katanya mau pulang itu. Karena kapalnya mau pulang, Iya, kemudian kapalnya. diingatkan sama mereka lain, nakodanya jangan dianiaya lagi. Cuma Waktu itu mau arah pulang ke sini. Oh, itu 1 orang? 1-2. Dua orang. Dua orang. Itu saksi. Jadi dalam 12 orang itu 11 orang semua ikut mukulin? Ikut 9 yang ikut. Oh, 9 yang ikut? Iya.
Yang dua enggak? Yang dua nggak ikut? Nggak ikut pengeroyokan. Nggak ikut pengeroyokan? Itu yang menolong kalian. Iya. Biasanya di kapal kan ada P3K ya? Ada P3K Pak, nggak diobatin? Enggak. Nggak diobatin sama sekali? Berarti cara menghentikan lukanya bagaimana Mas Arif? Biar dari kapal. Iya Mas Arif Waktu di ngelakuin apa? kapal. Iya. Di waktu itu diurut tangannya pakai Urut sendiri? iya pakai balsem. Kalau di tangan kan Balsamnya bukan dari siapa? Balsem dari teman. Dari teman. Iya, ada. Patah tulang tapi diurut. Diurut Udah salah. sendiri, diurut itu sendiri. luka dalam ya. Iya, patahnya di dalam, nggak ada luka luar. Yang ngelakuin apa untuk pendarahan nanah atau darahnya? Biar nggak keluar. Waktu di kapal Iya. itu saya lap pakai baju sendiri, baju Nggak ada yang obat. nggak ada obat jadi dilap. Nggak dikasih obat? Enggak. Nggak mungkin nggak ada obat sih ya Pak ya? Pasti ada obat tetapi mungkin nggak diberikan. Makan aja nggak boleh, nggak Makan aja dikasih. nggak boleh. Nggak. Terus nggak lemes gitu tetap. Lemes mau gimana lah. Nah itu bisa sampai ke situ. Saya hampir dibunuh sama narkotik juga. Oh oke. Begitu ini keluar si dokter langsung bilang ini udah 1 bulan lebih. Ini dari depan, ini dari samping. Nah terus kondisi tangannya masih berfungsi nggak jarinya? Jadinya masih tuh. Oh jarinya masih ya, masih syarafnya masih bagus semua ya? Iya. Tapi gemetar ya? Nggak kebayang nahan rasa sakit. Iya berbulan-bulan kita sakit demam aja udah 1-2 hari kayak gimana gitu ya, apalagi ini sakit fisik, luka dalam dan luar gitu. Tapi ini ada pendampingan trauma healing nggak Pak Jeffrey? Untuk saat ini karena usia dari SP sendiri sudah dewasa ya. Sudah 21 ya? Sudah 21, jadi kemarin kita nggak komunikasi dengan PPA, dengan Puspa itu enggak. Jadi sementara masih mandiri. Oke. Karena yang paling pasti ya kemungkinan dari pihak keluarga yang penting proses jalan dulu saja. Itu salah satu masa pemulihan untuk psikisnya si korban menurut saya. Karena selama ini korban takut mengadu, takut melapor, nggak tahu harus kemana karena ketidaktahuan. Ketika kami dampingi proses berjalan itu sudah merupakan salah satu terapi healing yang baik lah. Ya saat ini sudah seperti ini lah. Video yang share itu kan video 1 hari setelah turun dari kapal, dilihat dari luka, muka, kemudian fisik kan jauh beda sama sekali. Iya betul. Sekarang kita support terus lah, setiap hari kita support terus supaya ada pemulihan. Rencana nanti kalau sudah sehat mau pulang ke Wonogiri juga ya. Bapaknya kan asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Dia lahiran sini, cuman sudah sempat ikut lama sama bapak sana, makanya KTP-nya masih Wonogiri. Setelah ini sembuh, kasusnya sudah selesai, mau bertani di sana ya, Beb ya? Iya. Nggak mau ke laut lagi ya? Iya. Nah, itu ibunya. Itu ibu. Nah, ini ibu. Ibunya di sini tadi. Ikut ke sana, Oh. ke Wonogiri. Sudah ke sana KTP di sana. Sekarang kan tinggal di sini kakaknya. Jadi yang ABK yang satu lagi itu meninggal bukan karena penganiayaan ya? Bukan, memang sakit dari kapal. Emang sakit dari kapal. Jadi miskomunikasinya yang dibilang meninggal itu yang satu lagi ya? Inisial Bukan. DTS. Oke. Jadi diklarifikasi seperti itu ya Bun ya? Tadi saya nanya, yang untuk melaporkan saya berarti bukan pihak keluarga ya? Jadi di garis besar bahwa yang melaporkan saya adalah pihak dari kuasa hukum tersangka, ya, gitu. Pihak dari keluarga tahu nggak mengenai status saya? Malah nggak tahu ya tadinya. Keluarga tidak melaporkan tentang berita tersebut ya? Enggak. Yang saya buat. Enggak. Oke, jadi sekali lagi tadi kan saya nggak tahu soalnya, saya cuman dipanggil terus saya datang sesuai dengan apa yang diharuskan gitu, dan ternyata nih saya juga bertahu bahwa yang melaporkan saya tim kuasa dari tersangka. Terus
Terus untuk saat ini pelakunya seperti apa, ditangkap atau minta keluarga minta lanjut atau seperti apa? Lanjut ya Mas Eri. Sementara masih lanjut. Untuk sementara masih Sampai hari lanjut. ini masih minta lanjut karena dari sebelumnya kita laporkan baru 4 yang ditahan. Baru 4 yang ditahan. Jadi masih ada pelaku lain nyari ya? Iya, masih ada pelaku Mas lain. Arif, masih ada pelaku lain yang belum ditangkap. Yang satu kabur. Yang satu Kabur siapa yang kabur? itu yang namanya. Terus sama siapa lagi ya Mas? Lampau. Kabur. Orang mana Mas? Orang sini, orang Debong. Debong Tengah. Mas Syarif pada saat ikut itu udah kenal belum sih sama beberapa orang yang di sana? Udah 3 orang kenal, 3 orang kenal. tapi 3 orang juga yang menganiaya. Iya. Mas Syarif pasti kondisi saat ini shock ya, masih. Kalau lihat nakoda aja nggak gimana ya, langsung kayak ngedrop, kayak apa ya, trauma gitu. Kemarin aja ke kantor polisi ada dia langsung kayak gemeteran gimana, ditanya ya kayak orang takut gimana sih. Ngeblank ya? Iya, jadi kan saya bilang sama Pak Polisi, Pak jangan hari ini, ntar adik saya ngedrop. Kata Pak Polisi nggak bisa dah diterusin, ini kan ntar berlalu terus malah nggak Selesai. jadi ya nggak selesai. Nah, jadi- Memang kalau masih ketemu sama nakodanya masih takut. Iya, masih takut, masih shock. Oke, jadi yang tadi diceritain sedikit bahwa bagian tangannya itu luka sudah lama ya, Udah lama. karena posisi dianiaya pada saat berlayar sekitar 1 bulan. Ya, 80 hari. 80 hari. Oh, 80 hari. Luka ini terhitung sampai ke darat itu hampir 2 bulan ya. 1 bulan lebih. Luka ini. 1 bulan Bukan lebih. saya yang bilang 1 bulan lebih. Dokter. Begitu rongsen keluar, dokter langsung bilang sama saya, Bu ini luka kok udah lama, baru ditaruh ke sini, baru mau ditanganin, ini baru pulang dari laut Bu. Oh ini berlayar ya, Oh, berarti udah Syarifnya lama. waktu itu nggak ngomong apa-apa? Enggak ada. Belum, karena masih shock mungkin ya? Iya. Oke, dan Syarif pun posisinya nggak tahu udah berapa hari, posisinya udah nggak tahu berapa minggu, Enggak. karena Enggak. nggak sadarkan diri ya. Karena fokus kerja di kapal. Kondisi sakit. Kondisi sakit masih. Masih tangan satu, tangan kiri. Terus kondisi yang bagian sini sama leher tetap itu dalam keadaan luka? Enggak, Tetap masih menjalankan? Iya. Tidur aja buat keluar nanah terus di sini di kepala. Terus teman-temannya di sana ngomong apa? Enggak, cuek aja. Cuman marah, suruh kerja. Itu apa sih, kapal apa Pak? Cumi namanya. Oh, untuk ngangkut Khusus cumi-cumi. Cumi-cumi. Jadi pakainya pancing, bukan jaring tapi pakainya pancing. Oh, pakai pancing. Pakainya pancing. Benar-benar ini kondisinya ya sangat memprihatinkan ya. Dalam umur 20 tahun ya? 21. 21 tahun sudah mengalami trauma yang parah banget kalau aku bilang. Jadi ini harus pendampingan untuk trauma healing sih ya, karena masa depannya tuh masih panjang, 21 masih ke 25 atau mungkin nanti kerja lagi gitu. Sedangkan posisinya pasti untuk rame-rame aja pasti masih takut ya. Iya, Ustaz. Jadi udah nggak mau berlayar lagi kan? Udah nggak mau kerja di sini, darat. Di sini Darat aja. aja ya. Iya, udah sekali aja. Sekali aja untuk pengalaman gitu. Oke, nah terus untuk saat ini yang dirasa masih sakit apa? Ini tangan sama leher. Tangan sama leher yang sini. Iya, leher sini. Yang sini Yang sini udah enggak. udah nggak begitu. Enggak. Kalau ini air keras, Air panas. Air panas. maaf. Iya. Kalau ini air panas, Iya. kalau ini
Kalau Kayu. ini iya kayu Kayu apa itu? balok. Kayu balok kecil segini, 40 cm. Tadi dirilis ada sih barang bukti. Oh, barang buktinya ada. Ada dirilis di Polres. Di Polres. Nah, terus untuk pelaku utamanya Sudah ketangkap pertama, sudah 6 hari ini. Yang ditangkap pertama, yang dimasukin ke sel pertama ya nakodanya itu pelaku utama. Oh, nakodanya. Baru tadi malam yang 3 ABK nyusul ya, jadi 4 yang baru. Yang lainnya Yang masih jadi 5 buronan. masih nunggu pemeriksaan. Dendam nggak Mas dengan kondisi kayak gini? Dendam sih, tapi udah ditangani sama yang Berwajib. Jadi sudah dipercayakan semua ya. iya. Oke, jadi ini pelajaran juga untuk kita sih ya, gitu. Karena di setiap video yang saya share itu pasti ada pelajaran berharga untuk kita semua. Lebih berhati-hati ya dalam mencari pekerjaan, dalam berteman, dalam ruang lingkungan dan lain-lain. Niat kita baik untuk mencari uang, tetapi kadangkala ada orang yang tidak suka atau memanfaatkan keadaan ya. Kejadiannya seperti ini, itu kan sesuatu yang tidak diduga gitu. Dan aku juga nggak tahu kenapa harus terjadinya seperti ini. Kenapa kalau misalnya emang salah ya dibicarakan dengan baik-baik, itu kan adab manusia yang baik seharusnya ya dibicarakan dengan baik-baik gitu. Tetapi banyak orang yang salah mengartikan emosi dengan cara tindakan kekerasan, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi tidak patut untuk dicontoh ya. Dan ini menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Gitu ya Mas Arif ya. Oke guys, ini kita pamit karena kita harus pulang ke Jakarta. Jadi niat kita emang dari awal sebelumnya pada saat itu mencuat, terus itu ternyata tidak benar. Emang kita niat mau langsung ke rumahnya ya untuk mengklarifikasi dan meminta maaf gitu. Tetapi waktu itu tertahan dikarenakan emang lagi proses penyidikan gitu. Jadi saya hanya menunggu yang sudah ditentukan. Jadi kalau apabila belum boleh ya kita ikutin, kita dipanggil ya kita datang gitu. Jadi apapun prosedurnya kita jalani dengan baik gitu. Karena saya juga merasa ikut salah ya, walaupun ini adalah miskomunikasi. Gitu. Oke, Mas Arif, ini aku ada sedikit rezeki. Maaf ya, boleh ambil tangan kiri aja nggak apa-apa? Iya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya mohon maaf atas yang kegaduhan mungkin yang saya buat tanpa saya sengaja dan saya sadari gitu. Saya mohon maaf sekali lagi ya. Pihak keluarga saya juga minta maaf atas mungkin status yang saya buat itu atas dasar ketidaksengajaan saya dan ketidaktahuan saya gitu. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa yang dibilang meninggal adalah ABK yang satu lagi gitu. Mohon maaf ya Mbak ya, Ibu, saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak sekali lagi Bunda Erin. Saya juga mau mengucapkan mohon maaf ya, Mas Arif, Pak Jeffrey, Kak Novi sama keluarga karena miskomunikasi, saya salah mencerna berita. Tapi nggak apa-apa, dengan adanya seperti ini kita jadi bisa bersilaturahmi ya, bisa nyampe ke sini gitu, bisa bertemu langsung dengan Mas Syarif gitu. Alhamdulillah ya Mas ya. Qadarullah nih tanggal 30 kita ketemu gitu, sudah ketentuan Allah ya. Hatur nuhun, makasih banyak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua pihak, terima kasih banyak yang sudah menginformasikan. Jadi sekalian semua tetap semangat, semoga kedepannya menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Jeffrey sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa selalu tebarkan kebaikan dimanapun itu. Baik guys. I won't let you in, she said. You've got whiskey on your breath.
the kind of woman that swears she'll change a man. That's something to figure out for yourself. But oh, how I wish that things were different. Oh, how I wish that things could change. But I'm not 19. I'm not 19.